Saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini dan tanpa terasa sekarang kita sudah ada di penghujung daripada bulan Juni. Artinya satu bulan tema kita di sepanjang bulan Juni ini berbicara mengenai restart dan refresh. Di mana kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang membuat kita bisa merestart apa yang semula ngejam, apa yang semula nggak bisa jalan lagi. Roh Kudus juga yang membuat kita refresh dalam berhadapan dengan tekanan, dalam berhadapan dengan segala perubahan. Dan Roh Kudus selalu bekerja, tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini. Itu sebabnya saya percaya bahwa memasuki tahun 2025 ini memang bukan perkara yang mudah. Jujur saja ya, kalau kita mau melihat 2025 sejak kita awal masuk sampai dengan hari ini, berita-beritanya tuh begitu intens ya. Dan begitu berkali-kali mengagetkan dan begitu menghebohkan berita-berita yang ada di tahun 2025 ini. Saya pikir 2020 kita juga mengalami situasi yang menghebohkan dengan adanya virus COVID. Tapi tidak seheboh tahun 2025, betul apa enggak saudara? 2025 begitu intensnya, berita-beritanya begitu menggetarkan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang di tahun 2025 ini yang mengalami kegoncangan. Minggu lalu saya sempat singgung sama saudara bahwa kondisi keamanan dunia secara global itu terganggu dengan adanya perang di Timur Tengah. Antara Israel yang berperang melawan Iran, itu bukan hanya perang antar mereka, ekonomi juga bisa terganggu. Salah satunya adalah ketika Iran mulai mengancam akan menutup yang namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah selat di mana kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari wilayah Timur Tengah untuk masuk ke daerah Asia, juga ke daerah Eropa, itu jalurnya melalui lewat situ. Nah seandainya itu ditutup, maka pasokan minyak dunia bisa terganggu. Kemungkinan harga minyak bisa naik. Sekarang kita masih harga minyak mungkin masih di angka 10.000 secara di Pertalite-nya. Atau mungkin Pertamax-nya masih 12.000 something. Tapi nantinya begitu ini memang terganggu dan tertutup selat tersebut, harganya bisa melonjak naik. Dan itu tentunya akan mengganggu standar ekonomi yang ada di dunia ini. Termasuk kita juga bisa mengalami yang namanya imbasnya. Nah, saudara bukan hanya tentang hal itu juga, mana di iklim di tahun 2025 juga begitu banyak mengalami perubahan. Dan begitu banyak orang juga yang mengalami kehilangan arah, mengalami kehilangan harapan dan lain sebagainya. 2025 kalau saya bilang tahun ini memang tahun yang unik dan tahun yang penuh dengan kegoncangan. Yang setuju katakan amin saudara. Betul ya? Tahun 2025 kegoncangan begitu banyak. Makanya ada sebuah ayat yang akan saya bagikan kepada saudara di dalam Ibrani pada pasal 12. Pada ayatnya yang ke 26 sampai 28 ada sebuah pernyataan, ini memang sudah lama dituliskan di dalam Alkitab, tapi ini akan saya bagikan lagi kepada saudara. Dikatakan begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, sama-sama katakan satu kali lagi. Ya, seringkali orang mungkin bertanya, pendeta, satu kali lagi artinya apa sih? Artinya apakah satu kali lagi gitu kan? Tapi kan ayat ini sudah berkali-kali dibaca dan kegoncangan sudah sering terjadi di dunia ini. Kenapa masih relevan dengan tulisan satu kali lagi? Nah, saya jelaskan lagi sama saudara. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27-nya, ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berarti yang pertama untuk diingat baik 2025 berarti tahun yang bergoncang. Nah yang kedua, kalau kita bicara tahun 2025 tahun yang bergoncang, kenapa Tuhan mengizinkan goncangan? Ternyata goncangan itu untuk menyaring. Anak saya kan bikin kue itu saudara ya. Jadi kalau dia mau pakai tepung, tepungnya itu ditaruh di saringan. Dan untuk bisa menghasilkan tepung yang lebih halus, maka saringannya itu harus digoncang gitu. Kalau cuma ditaruh saja tepungnya di atas saringan, maka tepung itu tidak akan turun dengan sendirinya atau tidak akan maksimal. Jadi ketika digoncang, baru tuh yang halusnya bisa dia dapatkan. Berarti
Tujuan Tuhan mengizinkan namanya goncangan itu untuk menyaring. Menyaring apa saudara? Karena Tuhan ingin menyaring yaitu hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang rapuh itu mau ditanggalkan. Seringkali kita melihat bahwa segala sesuatu kayaknya baik-baik saja. Tapi ketika terjadi goncangan baru kita tahu ternyata rumah itu keropos ya gitu kan. Ketika gempa terjadi langsung ambruk. Baru kita bisa melihat kekeroposan terjadi pada saat digoncang. Makanya kalau Anda bawa mobil Anda ke tempat servis kaki gitu, ada sebuah tempat, ada sebuah bengkel yang kalau mobilnya masuk ke sana, itu mobil ditaruh di sebuah alat dan alat itu kan goncangin mobil itu gitu. Pada waktu mobil itu digoncangin, baru bisa kelihatan yang udah kena yang mana saja, kaki yang mana saja, apakah pernya, apakah terotnya, apakah long terotnya, atau apakah bagian-bagian onderdil yang lain, itu ketahuan pada waktu digoncangkan. Seringkali kegoncangan justru memunculkan atau memberitahu kepada kita bahwa oh ini hal yang harusnya kita sudah tinggalkan. Seringkali mungkin karena fondasi kita bukan lagi kepada fondasi yang benar. Kepercayaan kita mungkin selama ini kepada sistem dunia. Kepercayaan kita mungkin kepada kekuatan manusia, mungkin kita kepercayaan kepada orang-orang hebat tertentu. Saya punya kenalan pejabat ini, saya punya kenalan orang ini, saya punya kenalan orang itu. Seringkali malahan yang kita kenal itu malahan tidak bisa memberikan jaminan keamanan buat kita. Nah, kegoncangan yang terjadi itu membuat kita akhirnya sadar bahwa hal-hal tadi tidak bisa menjaminkan. Yang bisa menjaminkan kita cuma Tuhan. Itu sebabnya tulisan daripada Ibrani 12 itu merupakan kutipan daripada Hagai pada pasal 2. Pada ayat 6, pada ayat 7, pada ayat 8, di situ dijelaskan bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi supaya apa? Supaya semua harta orang-orang dunia ini artinya negara bangsa-bangsa datang kepada rumah Tuhan. Dengan kata lain bahwa kegoncangan itu justru agar menarik segala bangsa datang kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kegoncangan itu Tuhan izinkan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan yang mengizinkan kegoncangan itu terjadi. Nah, bicara mengenai kata sekali lagi itu bukan berarti ayat yang tadi kita baca sudah tidak relevan lagi karena sudah begitu banyak kegoncangan. Tapi kenapa katanya sekarang ada kata sekali lagi? Kalau saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya punya anak 4. Jadi 4 kali saya lihat istri saya hamil. Dan ketika dia hamil, itu dalam bulan-bulan awal, itu perutnya mulai ada kontraksi itu. Sedikit, nanti hilang lagi. Gitu ya. Nanti anaknya mulai neken perut ibunya gitu kan, terus hilang lagi. Nah, semakin bulannya bertambah, itu rasa kencang di perut itu makin bertambah tuh. Gitu ya, goncangan itu hilang lagi. Nah, mendekati waktunya lahiran, itu goncangan tadi, kontraksi tadi, itu semakin intens dan semakin kuat sampai nggak berhenti-berhenti. Dan maksimalnya adalah pada waktu anak itu keluar. Nah, kegoncangan ini gambaran seperti itu. Ini mengacu kepada kegoncangan nanti yang klimaksnya gitu loh. Pada saat kedatangan Tuhan. Ini makna eskatologinya. Nanti kegoncangan yang terakhir. Nah, sebelum mencapai kegoncangan yang terakhir, ada goncangan-goncangan dulu di sini. Tapi kegoncangan-kegoncangan itu bukanlah selesai, bukanlah akhir. Karena kita belum mencapai kegoncangan yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ini. Jadi kalau sekarang Anda dan saya menghadapi goncangan-goncangan yang ada, khususnya di tahun 2025 ini, tenang, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Jangan izinkan hati kita menjadi takut. Agar apa? Agar ketergantungan kita, fondasi kita, tadi saya katakan, bukan lagi kepada apa yang dunia banggakan. Fondasi kita harusnya hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kedua, tujuannya daripada Allah menggoncangkan adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya percaya bahwa orang-orang yang punya kehidupan kekristenan yang sejati, mereka akan tetap berdiri walaupun ada goncangan. Saya cuma mau ingatkan bahwa setiap kita, kegoncangan akan selalu ada. Dalam pelayanan apalagi, akan selalu terjadi kegoncangan antara yang satu dengan yang lain, berkali-kali. Tapi seorang pelayan Tuhan yang sejati, walaupun terjadi kegoncangan, dia tidak akan undur diri. Amin. Seringkali saya jumpai banyak orang Kristen yang pelayanan, begitu terjadi kegoncangan, mereka akhirnya goncang juga, dan mereka akhirnya menyingkir dan mundur dari pelayanan mereka.
Saya cuma mau katakan sama saudara, ikut Tuhan Yesus itu bukan berarti nggak ada tantangan. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti nggak ada masalah. Kalau saya mau tanya sama saudara, di sini siapa yang nggak punya masalah? Boleh angkat tangannya. Kalau sampai saudara angkat tangan, saya takut sama saudara. Karena menurut saya orang yang sudah selesai hidup di bumi, dia sudah nggak ada masalah lagi di dunia ini. Masalahnya nggak ada lagi di dunia. Masalahnya sudah di alam roh, istilahnya seperti itu. Jadi kalau selama hidup Anda dan saya, kita punya masalah, kita punya tantangan, kita punya pergumulan, it's okay. Itulah hidup. Justru dengan adanya masalah, menandakan bahwa kita punya kehidupan dalam perjalanan kita akan mengalami sesuatu yang baru lagi dan kesaksian yang baru lagi. Makanya tujuan daripada kegoncangan supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Nah, gereja yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, itu akan tetap berdiri teguh berhadapan dengan perubahan-perubahan yang ada. Bahkan di tengah kegoncangan, gara-gara kegoncangan, kita bisa punya pengharapan sama Tuhan. Seringkali mohon maaf ya, pada waktu kita sedang banyak berkat, sedang banyak kenyamanan dan lain sebagainya, seringkali malah kita kurang pengharapan sama Tuhan. Tapi begitu kita mengalami situasi yang sulit, menghadapi situasi yang tidak mudah, di situ kita mulai muncul kekuatan untuk berharap sama Tuhan. Jadi saya pikir saudara ya, situasi yang menyulitkan itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita bisa berharap sama Tuhan. Katakan amin dulu nih. Jadi saya katakan sama saudara, nggak apa-apa ketika saudara berhadapan dengan situasi yang sulit, karena itu menjagai kita. Karena ketika kita nyaman itu justru berbahaya. Karena setan seringkali akan menjebak kita pada waktu situasinya kelihatannya aman-aman saja. Nah, sekarang kita sudah mengalami bahwa tahun 2025, tahun penuh goncangan. Yang kedua kita dijelaskan bahwa Allah mengizinkan goncangan. Nah, yang ketiganya adalah Anda dan saya, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini menarik. Coba lihat lagi deh ayat 28-nya. Ayat 28-nya dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini menariknya. Anda dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini seringkali berpegangan kepada orang-orang tertentu. Pada masa jabatan seseorang, misalkan dia menjabat, orang itu mungkin ada banyak orang yang mengandalkan sama dia. Tapi jabatan tidak selamanya. Suatu hari selesai juga orang-orang yang berharap sama dia. Tapi hari ini saya diingatkan dan saudara juga diingatkan buat setiap kita. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa maksudnya? Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan berarti identitas Anda dan saya aman di dalam Yesus. Kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Kita nggak butuh harus posting sesuatu di media sosial agar orang nge-like, agar orang mengakui dan agar orang mengatakan wah hebat ya, luar biasa dan lain sebagainya. Kita nih di-treat, didesain di zaman modern ini seolah-olah bahwa jati diri kita itu ditentukan oleh apa kata orang. Apa kata dunia. Ya kan? Seringkali kita berpikir harus orang-orang yang mengatakan kalau orang bilang saya baik berarti saya baik. Kalau orang yang mengatakan kayak saya banyak kekurangan berarti saya banyak kekurangan. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan sama saudara, Anda berharga di mata Tuhan. Hidup Anda tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Saya nggak kasih ayatnya tapi saudara buka di tempat saudara, Galatia 3 ayat 26. Dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Jadi siapapun kita yang ada di tempat ini, identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang dunia sebutkan. Tapi identitas kita aman ada di dalam Yesus. Jadi artinya dunia boleh bergoncang, tetapi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berubah. Kalau saudara tahu dan saya tahu, setiap kita tahu bahwa identitas kita di dalam Tuhan tidak pernah berubah, harusnya kita punya ketegasan di dalam apa? Di dalam membangun hubungan dengan siapapun. Kalau kita sadar identitas kita sebagai anak Tuhan, maka kita tidak mau yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu identitas kita di dalam kebenaran, maka hari demi hari kita akan menjadi semakin hari merubah diri kita semakin serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus. Artinya, menerima kerajaan tidak tergoncangkan, Anda dan saya punya identitas yang aman di dalam Yesus. Yang kedua, bukan hanya identitas, tapi ada Roh Kudus yang selalu menopang setiap kita. Tahu nggak saudara? Sampai hari ini, kita bisa berdiri sampai hari ini, karena ada yang jagain kita. Dan yang jagain kita itu siapa? Roh Kudus.
Karena Roh Kudus menolong kita pada saat lemah. Saya berkali-kali mengalami kelemahan. Ya, bahkan hari ini saja mau pelayanannya sebenarnya itu ada hal yang tidak nyaman buat diri saya. Saya punya badan tiba-tiba tidak enak. Kemarin tuh hari Sabtu saudara, hari Sabtu kan kita ada olahraga ya. Kumpul semuanya olahraga. Ya teman-teman tadinya mau Zumba gitu, mau bikin olahraga Zumba dulu baru abis itu basket sama futsal. Jadi saya memang olahragawan dari saya masih muda. Ya saya masih muda sih sampai hari ini. Jadi kita olahraga akhirnya. Cuman saya karena udah kelamaan gak main bola basket sama futsal, saya gak pakai stretching pemanasan dulu lah dan lain sebagainya gitu ya. Ayo main-main, oh ya main gitu, main basket deh. Main basket, lumayan dari jam 8 pagi sampai jam berapa kelar ya? 10 deh, 2 jam itu. Main terus di outdoor sama teman-teman ini. Ya, terus abis main basket, main futsal dan lain sebagainya. Begitu selesai pulang saudara, pas pulang, itu pas duduk mau bangun gak bisa lagi saudara. Wah ini bahaya nih, pas duduk mau bangun gak bisa. Kenceng paha, ya kan, kenceng juga nih apalagi dengkul gini, aduh. Belum lagi nih, ankle kanan, ankle kiri, waduh saudara. Saya mau pulang itu pas pulang aman ya pulangnya, tapi pas bangun dari tempat tidur atau mau berjalan itu kayak robot gitu saudara, ngek gitu loh. Waduh gawat ini. Ditambah lagi tahu-tahu saya kena flu lagi, aduh minta ampun deh. Jadi serba gak enak, serba gak nyaman. Fisik saya lemah, tapi saya bilang Tuhan, saya percaya saya tidak ditinggalkan. Besok saya harus pelayanan, saya harus persiapan malam ini, dan lain sebagainya. Karena kalau sakit gitu ya, ditambah nyeri-nyeri semuanya tuh, rasanya badannya jadi agak sedikit demam badan saya seperti itu. Tapi puji Tuhan saudara, saya bisa berdiri di hadapan saudara, ini bukan karena saya seorang olahragawan, makanya saya bisa berdiri di hadapan Anda menghadapi situasi yang negatif kemarin itu, enggak. Tapi karena Roh Kudus itu adalah penolong di saat kita lemah. Saya nggak tahu saudara mungkin pernah mengalami kelemahan apa. Tapi saya percaya ada Roh Kudus yang selalu menolong Anda. Anda pernah dikecewakan? Anda mungkin pernah ditipu. Anda punya pengharapan sesuatu tapi akhirnya hal-hal itu membuat Anda lemah. Tapi hari ini saya ingatkan buat saudara, saudara bisa lewat itu semua karena Roh Kudus tidak pernah tinggalkan Anda. Bahkan mungkin kita pernah kali bingung mengambil keputusan. Kita kesulitan untuk menentukan statement kita. Tapi Roh Kudus juga menuntun kita pada saat kita mengalami kebingungan. Hal-hal yang kedukaan, pernah mengalami duka cita? Saya percaya kita semua pernah mengalami duka cita. Tapi kalau kita bisa dihiburkan hari ini, itu karena Roh Kudus yang menghiburkan setiap kita. Semua orang pasti akan mengalami duka cita. Karena orang yang kita sayang adalah orang yang suatu hari akan membuat kita duka. Tapi kita tidak berlarut-larut dalam duka. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menghiburkan setiap kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak berlarut-larut di dalam duka cita. Saya pernah kasih kesaksian sama saudara. Tapi saya mungkin ulangi lagi sedikit. Di Surabaya saya pernah pelayanan. Ada sebuah keluarga minta rumahnya didoakan. Kami datang ke sana, alasannya kenapa? Didoakan. Karena rumah ini sudah bukan rumahnya saja sebenarnya. Sejak papanya meninggal, ibunya itu mengunci kamarnya. Kamar tidur orang tuanya. Ibunya tidak tidur di situ lagi, dia tidur di kamar yang lain. Jadi kamar itu dikunci. 13 tahun kemudian ibunya meninggal, barulah kamar itu dibuka. Mungkin karena ibunya berduka dengan suaminya yang meninggal. Sehingga dia merasa bahwa itu kenangan yang dia mau simpan di situ dikunci. Setelah ibunya meninggal, anak-anaknya pengen merenovasi. Dibukalah kamar yang dikunci 13 tahun itu. Ada tempat tidur di sana, ada lemari dan lain sebagainya. Nah tempat tidurnya dikasih sama tukang yang kerja. Udah bawa aja lah, gak usah dijual, bawa aja. 2 hari kemudian tempat tidurnya dipulangin lagi sama tukang yang kerja. Kenapa? Karena setiap kali tukangnya tidur di atas tempat tidur itu diturunin ke bawah gitu. Ada yang pindahin ke bawah, berkali-kali begitu terus. Kok bisa begitu dia? Akhirnya ketakutan dia pulangin. Terus tukang yang ngerjain beresin renovasi kamar itu kerja udah 2 kali jatuh. Selama ini gak pernah jatuh atau jatuh di kamar itu. Karena dia melihat pemandangan-pemandangan yang aneh di kamar itu. Nah itu sebabnya kami diundang untuk mendoakan di tempat itu. Dan yang saya mau katakan sama saudara,
Ketika kita berlarut-larut di dalam duka cita, itu hanya akan memberi kesempatan kepada roh jahat untuk mengganggu kehidupan kita. Artinya gini, keluarga yang kita sayang pasti suatu hari akan meninggal. Kita akan mengalami duka cita. Tapi disinilah perannya Roh Kudus. Roh Kudus akan menghiburkan kita untuk kita bisa rilis orang-orang yang telah berpulang. Amin. Makanya jangan berlarut-larut di dalam duka cita. Itu kerjaan Roh Kudus yang selalu menghiburkan kita di dalam duka yang kita hadapi. Roh Kudus juga menjadi penguat dikala kita mengalami kegoncangan. Nggak ada orang yang nggak pernah goncang. Semua orang pernah goncang, betul ya? Tapi Roh Kudus akan menguatkan kita ketika kita berhadapan dengan segala kegoncangan. Jadi artinya kalau kita bisa hebat hari ini, itu bukan berarti karena kita yang hebat. Tapi itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Haleluya. Kita seringkali putus asa. Mau jalan kemana nih dan lain sebagainya. Waktu kami cari tempat, pindah dari Menara 1 selesai, bingung juga tuh mau pindah kemana nih, cari tempat di mana. Kalau nggak salah saya tutup 2 minggu deh. Saya bilang, Tuhan kalau nggak dapat tempat ya udah tutup berarti ini gereja, saya gitu. Saya nggak tahu lagi kemana. Terkadang saya goncang juga, kok begini, saya pelayanan tapi kok susah saya jalannya. Tapi Roh Kudus menguatkan dan selalu ada jalan kembali kita bisa masuk ke tempat ini. Ini tempat nggak pernah saya pikirin sebelumnya saudara, saya pikir susah masuk sini nggak mungkin. Tapi ternyata Tuhan bukain dan kita bisa masuk ke tempat ini. Dari sini saya selalu percaya bahwa berarti perjalanan kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan lelah, jangan lemah, jangan takut. Tetap percaya. Sebab Roma 8 pada ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Allah, identitasmu sudah terjamin di dalam Tuhan. Dan Anda dan saya tidak pernah berjalan sendiri, ada sama kita. Dan yang ketiga, gereja dipanggil yaitu bukan untuk bikin panik, tapi itu tetap berdiri dan bersinar. Itu artinya kalau kita menjadi kerajaan, punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti sebagai umat Tuhan di dalam gereja Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang menyatakan kabar baik kepada orang banyak. Jangan jadi ikut-ikutan dengan opini publik. Saudara jangan jadi ikut-ikutan seperti yang dikatakan oleh orang dunia. Dunia boleh beropini, tapi anak-anak Tuhan tetap pegang dasarnya adalah firman Tuhan. Dan ini waktunya untuk kita menjadi garam, untuk menjadi terang. Karena dunia sekarang akan kehilangan pengharapan. Dunia akan selalu menebak-nebak dan menduga-duga. Mereka kebingungan dengan segala sesuatunya. Tapi Yesaya 60 pada ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan apa? Terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas setiap kita. Sekarang kita masuk tanggapannya. Kalau tahun 2025 tahun yang menggoncangkan. Yang kedua Tuhan mengizinkan kegoncangan untuk menyaring. Yang ketiga kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekarang respon kita dalam menghadapi segala goncangan ini. Peran Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yaitu tetap mengucap syukur, hidup di dalam ketaatan, dan terus melangkah di dalam keteguhan. Mari kita lihat dulu ayat yang ke-28 dari Ibrani 12 ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau saya jelaskan ini di dalam tulisan artinya di dalam bahasa aslinya saudara, kata tentang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu merujuk kepada sebuah penerimaan yang bukan cuma satu kali. Tapi ini adalah kata kerja yang bekerja terus menerus. Artinya begini, kalau Tuhan udah kasih kerajaannya kepada Anda, kerajaan yang tidak tergoncangkan, mohon diingat gini, kalau Tuhan sudah kasih, maka sampai selama-lamanya kerajaan itu tetap ada di dalam hidup saya. Artinya gini, kegoncangan-kegoncangan yang terjadi itu tidak akan pernah merubah apa yang Tuhan telah sediakan bagi hidup Anda. Kegoncangan dan perubahan-perubahan apapun itu tidak pernah menghentikan kebaikan Tuhan bagi hidup Anda. Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik. Tuhan tidak pernah berhenti meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong dan melawat kehidupan Anda. Karena itu ayat ini mengatakan, karena kita menerima, makanya yang perlu kita lakukan adalah apa?
Di ayat ini dikatakan mengucap syukur. Nah, sulit orang untuk bisa mengucap syukur kalau kondisinya tidak baik. Seringkali orang mengucap syukur kalau kondisinya apa? Kondisinya baik. Nah, masalahnya tahun 2025 kita ada di dalam kegoncangan yang begitu besar. Keadaannya nggak selalu baik-baik saja. Tapi yang saya mau katakan, kenapa kita bisa mengucap syukur? Karena ini. Karena Tuhan Yesus selalu pegang kendalinya. Amin. Yang pegang kendali adalah siapa? Tuhan Yesus. Mau apapun yang orang bilang, mau apapun yang dunia katakan, prediksi A, B, C dan lain sebagainya, tetap ingat baik, saya bisa mengucap syukur. Karena sampai hari ini Tuhan yang pegang kendalinya. Saya tidak mau digoncangkan oleh apapun. Saya tidak izinkan kegoncangan membuat saya drop ke bawah. Saya tidak izinkan kata dokter ini, kata dokter itu, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu nih, akan ada begitu banyak kegoncangan. Bahkan ada berita-berita yang seliuran di sekitaran kita. Bahkan katanya sih, tahun 2026, Anda yang punya asuransi, kalau Anda klaim asuransi, maka Anda harus tetap bayar 10% dari biaya yang ditanggungkan ketika itu diklaim dari asuransi. Nggak tahu itu beritanya benar atau hoax. Nanti kita tanya sama agennya. Katanya tahun 2026. Meskipun Anda sudah bayar asuransi, Anda tidak bisa klaim sepenuhnya. Anda tetap akan dikenakan cas 10%. Katanya seperti itu. Hari ini saya mau katakan sama saudara, berita-berita akan begitu banyak di sekitar kita membuat kita goncang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita harus tahu. Kita bisa mengucap syukur karena kita tahu ada Tuhan yang pegang kendalinya. Yang kedua adalah kita beribadah. Dikatakan beribadah dengan kesungguhan. Artinya, restart dan refresh itu bukan hanya untuk tentang emosi kita yang di restart atau di refresh. Tapi untuk berakar lebih dalam di dalam Tuhan. Target kita di tahun 2025, knowing God, artinya kita berakar di dalam Tuhan. Kenal Tuhan secara pribadi. Nah, bicara restart, refresh, itu kita belajar untuk Roh Kudus membawa kita untuk lebih mengenal akan Tuhan lebih dalam. Saya terbatas ngajarin saudara. Saya terbatas khotbah di hadapan saudara. Tapi ketika Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara, Anda akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena pekerjaan Roh Kudus bukan hanya untuk memberikan pengalaman, tapi untuk menghasilkan hidup yang berbuah. Saya selalu berkali-kali berkata sama kita semua, jangan sampai kita jadi Kristen yang senangnya ke gereja, tapi tidak menghasilkan buah. Saya dorong buat saudara, agar hidupmu dapat dirasakan oleh orang lain. Amin. Suami bisa merasakan perubahan, istri bisa merasakan perubahan dari suaminya. Anak-anak bisa merasakan perubahan dari orang tuanya. Orang tua dapat merasakan perubahan dari anak-anaknya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang berbuah. Dan yang ketiga, respon kita adalah tetap teguh berdiri di dalam iman. Jangan lari dari medan pertempuran. Berdirilah dengan iman yang tidak tergoncangkan. Jangan lari kalau sedang ada tekanan. Jangan kabur. Saya jujur ketika berhadapan dengan tekanan pengennya selesai gitu ya. Gak mau lama-lama, tapi enggak. Tuhan malahan mengizinkan kita berhadapan dengan medan pertempuran. Tujuannya agar apa? Agar kita dilatih di tempat tersebut. Saya dulu waktu mau bangun gereja ini, ada orang yang bilang sama saya bahwa kalau mau cari gedung yang harus maju adalah saya bersama dengan istri. Jangan kasih orang lain yang maju. Kenapa demikian? Karena orang ini berkata, dia pendoa, dia bilang begini, karena kemuliaan itu ada pada gembalanya, bukan sama orang-orang lain. Gembalanya dulu yang harus turun. Saya pikir akan lebih mudah kalau saya punya orang yang saya bisa utus untuk cari tempat. Tapi Tuhan justru mengarahkan untuk yang turun langsung, yang harus terjun ke tempatnya untuk tahu bagaimana situasinya, ya harus gembalanya. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi saya percaya bahwa suatu hari nanti tetap teguh saudara, semua yang ada di tempat ini, yang Zion, tetap punya iman yang sama. Karena kita nggak selama-lamanya di sini, suatu hari kita harus pindah ke tempat yang baru. Ada amin? Saya berkali-kali udah ngomong nih sama saudara nih, bahwa kita nggak selama-lamanya pindah sana, pindah sini. Satu hari nanti kita ada di tempat yang permanen dan Tuhan akan bawa kita ke situ. Israel memang keluar dari Mesir, mereka jalan kaki pindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi pada satu kali Tuhan sudah berkata, aku akan bawa kamu ke tanah yang sudah aku sediakan buatmu. Nah, itu juga yang saya percaya. Kita akan dibawa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, dengar. Saya jadi gembala bukan karena saya punya uang banyak. Saya bukan pengusaha.
Saya bukan seorang pemodal yang hebat dan lain sebagainya. Modal saya cuma satu, kalau Tuhan yang panggil saya untuk jadi gembala, maka segala sesuatunya Tuhan bukakan jalannya dan pertemukan saya dan lain sebagainya untuk bisa membangun ini semuanya. Dan apa yang terjadi, satu persatu Tuhan bukain. Saudara tahu, untuk menemukan pemain musik yang bisa bermain musik bersama-sama kami seperti ini, itu saya nggak kenal pemain musik yang mau main pelayanan saudara, saya nggak kenal. Tapi mereka bisa datang melayani bersama-sama di tempat ini, itu yang saya katakan sama saudara, itu karena Tuhan yang mengirim mereka ke sini, itu menjadi tanda di depan saya. Tuhan mau kasih tanda sama saya bahwa aku yang menyertai kamu untuk bisa bikin pelayanan ini. Karena kebanyakan saudara ketika orang bangun gereja, kalau saya orang kaya, saya punya uang banyak, saya tinggal bayar aja, saya tinggal undang pemain musik siapapun. Masalahnya saya nggak punya modal itu, saya nggak punya uang itu. Yang saya punya cuma satu, yang saya punya cuma Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara lihat kita bisa ada di sini dengan perlengkapan yang ada dan orang-orang yang bersama-sama dengan kita di sini, itu telah membuktikan sebenarnya, hey, aku bersama-sama dengan kamu, kata Tuhan. Dia bersama-sama dengan saya. Ini memberi petunjuk, berarti saya harus tetap percaya seperti tulisan ini, teguh beriman, ya kan, dalam iman kepada Tuhan. Jangan goncang, jangan berubah, karena Tuhan yang menjaminkan segala sesuatunya pasti berhasil. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Anda semua yang hadir hari ini pasti bisa melewati semua kegoncangan ini. Semuanya memang bergoncang, semuanya memang ketakutan, semuanya memang tidak pasti, tapi jangan takut, Anda punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita punya Tuhan yang menyertai kita. So saya tutup dengan ini saudara, ada sebuah penutup tentang Roh Kudus, dikatakan api yang tidak terpadamkan. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir dari pasal 12 ini, coba kita lihat dulu sebentar ya, pada ayat 29, Ibrani 12 ayat 29, di sana dikatakan gini, sebab Tuhan kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Berarti Roh Kudus itu bukan sekedar bicara mengenai roh yang lemah lembut, hembusan angin yang tenang gitu ya. Tetapi ternyata Roh Kudus itu juga adalah api. Kalau bicara api itu artinya apa? Itu artinya adalah sesuatu yang membakar, membara. Kenapa sih digambarkan dengan api? Karena api bicara mengenai pemurnian. Emas yang kita punya, bisa sekarang kita pegang, itu sudah melewati dapur perapian. Itu harus dimurnikan, dimurnikan. Agar elemen-elemen yang lain itu dapat terlepas dari emas, itu harus dipanaskan dalam kondisi derajat panas yang sangat tinggi. Dan dengan derajat panas yang sangat tinggi, logam-logam yang menempel yang bukan emas itu akan melepaskan diri dari emas. Tinggal emasnya saja. Itulah pemurnian. Dan yang menariknya, pada waktu orang yang mengakukan pemurnian emas, dia dalam melakukannya, dia ada di tempat itu dan dia menunggu sampai emas itu menjadi murni dengan kadar panas yang tinggi tadi. Seringkali Anda dan saya mungkin bertanya, Tuhan, kok saya menghadapi tekanan yang begitu rupa? Saya menghadapi situasi yang tidak nyaman. Saya menghadapi tekanan-tekanan yang begitu memberatkan dan lain sebagainya. Engkau di mana Tuhan? Ilustrasi sederhana saudara. Tukang yang akan memurnikan emas, pada waktu dia memurnikan emas itu, dia tidak tinggal emasnya di situ dan dia pergi kemana-mana. Tapi pada waktu dia sedang memurnikan emas itu, dia ada di situ. Dia tungguin itu emasnya. Dan mungkin kita bertanya, sampai kapan Tuhan situasi ini saya harus hadapi? Tahu enggak? Sampai kapan si pemurni emas itu berhenti memanaskan? Ketika apa? Ketika dia mulai melihat emas itu terlepas dari logam-logam yang lain, dan ketika wajah si pemurni emas ini dapat terlihat dengan jelas di pantulan emas itu sendiri. Artinya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita bertanya, sampai kapan Tuhan saya harus berhadapan dengan situasi ini? Tuhan berkata, sampai aku bisa berkaca wajahku di wajahmu. Sampai Tuhan terlihat, bukan lagi kita yang kelihatan. Gak ada yang gampang memang, gak ada yang mudah. Ikut Tuhan memang begitu banyak pergolakan yang kita harus hadapi, tapi di sini justru yang Tuhan mau ajarkan adalah karena aku ingin
Yang dilihat orang bukan lagi Romi, bukan lagi Anda, tapi yang dilihat orang adalah Yesus yang ada di dalam diri saudara. Orang melihat Yesus dalam dirimu. Orang mendengar Yesus melalui perkataanmu. Orang merasakan Yesus dari setiap perbuatanmu. Amin. Itulah yang Tuhan mau inginkan. Itu sebabnya biarlah penutup closing ini di akhir bulan ini saudara, kita semua diperbaharui di dalam pengurapan. Kita semua diperkuat di dalam iman. Dan izinkan Roh Kudus membuat kita bersemangat kembali. Siapa yang mulai lemah hari ini? Siapa yang mulai kendor hari ini? Ada Roh Kudus yang akan membakar Anda kembali, yang akan menguatkan Anda kembali.